Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur pada Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga sahabat sekalian. Di dalam satu syair ataupun kalam hikmah dikatakan bahwa zikrullah miftahul libabillah. Zikir itu adalah kunci bagi pintu Allah. Misbahul li ahlillah, lampu penerang bagi ahlullah, keluarganya Allah. Mijra'un li iblisin aduwullah, penghindar daripada iblis, musuhnya Allah. Faqulu ya ibadallah dawaman mukhlisan lillah, rajaan fi liqa'illah, la ilaha illallah. Maka ucapkanlah wahai hamba-hamba Allah, hal keadaan ikhlas karena Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah. Itulah dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah adalah kalimatul haq, kalimah taqwa, urwatul wuthqa, atau tali yang sangat kokoh, tersambung langsung kepada Allah. Dan mengucapkan kalimah la ilaha illallah adalah zikir yang utama di mulut para nabi-nabi dan rasul, serta menjadi tiket kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Makanya hanya hamba-hamba pilihan Allah yang mendapatkan izin dari Allah untuk mengucapkan zikir, terutama kalimah la ilaha illallah. Karena dengan zikir itu akan mendapatkan langsung balasan dari Allah sendiri. Fadhkuruni adzkurkum, maka sebutlah aku, kata Allah, niscaya berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan sebut kamu. Maka apabila kalimah la ilaha illallah telah membekas di dalam kehidupan, yang terjadi ialah yang pertama, roh kita akan menjadi hidup dan bernilai. Mathalul ladzina yadhkurullaha wal ladzi la yadhkurullah mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir bagaikan perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Itulah maknanya hidup menjadi bernilai, hidup. Yang kedua, pengaruh buah dari la ilaha illallah, hati akan tenang, damai, serta hidup. Tiada obat yang mampu menghilangkan kelalaian dan kematian hati melainkan dengan la ilaha illallah. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innal qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat kepada Allah hati menjadi tenang. Yang ketiga, la ilaha illallah merupakan jalan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
aman dari segala goncangan-goncangan batin. Yang keempat, la ilaha illallah merupakan alat pemutihan dosa yang menjadi sumber segala masalah kehidupan. Yang kelima, la ilaha illallah merupakan cara yang cepat menjadikan hamba sebagai orang yang bertakwa dan terangkat menjadi derajat yang mulia. Oleh karena itu, marilah kita memperkuat ibadah kita, zikir kita kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak kalimah la ilaha illallah. Karena hanya dengan memperkuat dan mendawamkan kalimah la ilaha illallah, hidup bahagia dunia dan akhirat. Iman akan menjadi kuat, takwa pun akan kita dapat, dan terhindar dari maksiat, sehingga ketaatan kepada Allah pun menjadi kenyataan. Seraya kita berdoa kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami ya Allah agar senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan bagus ibadah kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.